Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview tentang buku yang sangat fenomenal yang dikarang oleh orang yang juga sangat fenomenal, yaitu Buya Hamka. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Sakyul Anam dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah membaca yang diampu oleh Bu Oktariana Puspita Wardani SPD MPD. Nah, novel yang saya review kali ini yaitu novel yang sangat fenomenal, yaitu novel Di Bawah Lindungan Ka'bah yang ditulis oleh sosok tokoh yang juga sangat fenomenal, tokoh nasional, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, yang biasa dipanggil dengan Buya Hamka. Nah, buku ini pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1938 dengan ketebalan buku 52 halaman. Tetapi saya menggunakan buku dengan cetakan Gema Insani yang diterbitkan pada tahun 2007 dengan ketebalan buku 91 halaman. Di dalam novel ini terdapat sebuah kisah cinta yang terhalang tembok status sosial. Pada awalnya ada seorang anak laki-laki yang sangat miskin dan juga yatim. Dia hanya tinggal dengan ibunya saja setelah ditinggal oleh ayahnya. Nah, setelah itu ini berlatar pada tahun 1920 di Padang. Dan laki-laki tersebut yang bernama Hamid. Di desa si Hamid ini ada seorang pedagang kaya yang bernama Haji Ja'far. Nah, Haji Ja'far ini tokoh yang sangat kaya dan juga sangat dermawan. Dia mengangkat si Hamid ini menjadi anak angkatnya dan dia sekolahkan juga. Hamid disekolahkan oleh Pak Haji Ja'far. Nah, selang berapa lama ternyata Pak Haji Ja'far mempunyai anak perempuan yang bernama Zainab. Nah, lama-kelamaan si Hamid ini mencintai si Zainab. Begitu pula sebaliknya, si Zainab pun mencintai si Hamid. Nah, pada waktu itu singkat cerita mereka lulus dari sekolah. Si Hamid melanjutkan pendidikannya di Padang Panjang, sedangkan si Zainab tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Dikarenakan apa? Dulu ada di Padang seorang perempuan yang sudah lulus dari sekolah dasar, dia tidak boleh melanjutkan pendidikannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan akan dipingit oleh orang tuanya dan menunggu untuk ada seorang laki-laki yang melamarnya. Nah, pada waktu itu dengan berat hati dan rasa cintanya kepada si Zainab, Hamid pun melanjutkan studinya di Padang Panjang untuk menempuh pendidikan agama pada waktu itu. Nah, setelah berapa lama ternyata si Hamid mendengar tuh kabar ternyata Pak Haji Ja'far, orang yang sangat dia kagumi, telah meninggal dunia. Wah, betapa hancurnya hati Hamid tersebut karena ditinggal oleh sosok yang dia sangat kagumi. Setelah itu, selang berapa lama si Hamid mendengar berita bahwa si Zainab akan menikah. Tetapi si Zainab ini tidak mau menikah selain dengan Hamid. Nah, setelah itu Ma'asiyah, dia adalah ibunya Zainab atau mak angkat dari Hamid, tahu nih bahwa si Zainab sangat mencintai si Hamid.
Suruh pulang tuh Hamid, suruh pulang, dan untuk membujuk si Zainab agar mau menikah. Nah setelah itu pulang tuh si Hamid pulang dan membujuk si Zainab. Wah betapa hancurnya itu si Hamid, membujuk kekasihnya sendiri. Pada waktu itu si Zainab tetap kukuh tidak mau menikah. Tapi selama beberapa lama dibujuk terus dengan si Hamid, mau tuh si Zainab untuk menikah. Nah, tetapi itu pastilah akan membuat hati si Hamid itu akan menjadi sangat sedih. Setelah itu si Hamid pun pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan hati yang sangat sedih itu, si Hamid pergi, dan tibanya di sana di Mekah, si Hamid jatuh sakit. Setahun kemudian datanglah temannya yang belum kenal sih, padahal pada waktu itu belum kenal. Setelah itu temannya ini yang bernama Pak Soleh melihat ada seorang laki-laki yang sering merenung. Siapa tuh? Didekatilah itu oleh Pak Soleh. Pak Soleh mendekati si Hamid dan berkenalan. Lama-kelamaan mereka menjadi sahabat tuh, Hamid dengan Pak Soleh. Terus si Hamid pun menceritakan ada apa gerangan dia kok bisa merenung terus-menerus nih. Ternyata setelah diceritakan semua oleh si Hamid, ternyata istri dari Pak Soleh yang bernama Bu Rusnah adalah sahabat dekat dari si Hamid, si Zainab. Sahabat dekat dari si Zainab. Nah, dari kabar Bu Rusnah ke Pak Soleh, ternyata si Zainab sangat mencintai si Hamid dan tidak jadi menikah. Wah, peluang tuh bagi si Hamid. Nah, terus si Hamid pun mengetahui bahwa si Zainab masih belum menikah dan masih menunggunya nih. Lewat jalur Pak Soleh dan Bu Rusnah, si Hamid dan si Zainab pun berkirim-kirim pesan. Nah, dengan bahagianya si Hamid pun berniatan untuk pulang dan untuk menikahi si Zainab, kekasihnya. Nah, pada saat itu dengan sangat-sangat bahagia, si Zainab pun juga begitu akan menanti si Hamid. Tetapi di pertengahan si Zainab jatuh sakit tuh. Sakit keras. Lama-kelamaan dia meninggal dunia tuh. Terus Bu Rusnah pun menulis pesan kepada Pak Soleh tentang kabar si Zainab. Setelah itu Pak Soleh pun tidak berani tuh untuk memberikan suratnya kepada si Hamid. Karena apa? Mengetahui keadaan si Hamid yang juga sakit, tetapi dengan keadaan menggebu-gebu, dengan keadaan bahagia ingin pulang. Wah, Pak Soleh tidak ingin tuh mengecewakan si Hamid. Tapi si Hamid pun mengetahui bahwa sudah ada surat yang dikirim oleh Bu Rusnah kepada Pak Soleh. Terus si Hamid pun meminta suratnya kepada Pak Soleh. Dengan berat hati Pak Soleh pun memberikannya. Nah, dibaca tuh suratnya oleh si Hamid. Wah, dengan perasaan yang sangat-sangat sedih, si Hamid mengetahui
bahwa si Zainab pun sudah meninggal dunia. Wah, terus si Hamid pun lari. Dia lari menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah, menuju ke Baitullah. Di situ dia bersujud kepada Allah, menangis. Dan terdengar lafal Allahu Akbar. Ternyata si Hamid telah meninggal dunia. Dengan bacaan Allahu Akbar. Di bawah kain kiswah. Di bawah kain kiswah si Hamid meninggal dunia. Wah, tegang tuh. Si Hamid meninggal dunia. Setelah itu meninggal dunia di kain kiswah, di bawah lindungan Ka'bah. Nah, itu kenapa novel ini dinamakan, diberi judul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, setelah itu Hamid meninggal dunia. Di situ si Hamid dimakamkan di Ma'la. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian Pak Soleh pun berkunjung ke Ma'la untuk mendoakan si Hamid. Nah, selesai itu ceritanya. Ya, pada pesan yang ada pada novel ini yaitu 1. Bersabar. Kesabaran adalah kunci segalanya. Perjuangan yang dilakukan si Hamid untuk mendapatkan si Rosnah ini ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.